Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Angin kencang berhembus membawa hawa yang lebih dingin lagi. Lucky dan Rudy sibuk menghangatkan tubuh. Tidak dengan Lily yang masih nyenyak dengan mimpi indahnya bersama Pita. "Asyik kan ada di sini, Lily?" tanya Pita. Gadis cantik itu tengah membantu mendorong ayunan yang sedang diduduki oleh Lily. Ayunan dari tanaman berbunga itu sangat indah, menenteramkan hati Lily yang selama ini tidak karuan jika berada di rumah. Rumah yang bagaikan neraka. Tidak ada kedamaian untuknya. Terlalu banyak tuntutan. Tidak seperti saat masih bersama sang nenek. Iya, di sini tenang, damai, indah. Gak ada yang marah-marah, gak ada yang berisik. Saut gadis itu seraya mengembangkan senyuman yang menawan. Andai bisa tinggal di sini, mungkin hidupnya akan jauh lebih indah dari yang selama ini dijalaninya. Hidup yang sama sekali tidak ingin dilanjutkan. Kepergiannya berpetualang dari satu gunung ke gunung lain, semata-mata hanya untuk mencari ketenangan. Beruntung jika hendak pergi, ayahnya tidak akan melarang. Bahkan terkesan lebih senang jika Lily tidak ada di rumah. Seakan-akan kehadirannya memang tidak diharapkan dalam keluarganya, dalam kehidupan sang ayah. "Kamu tahu, Pita?" Lily berhenti sejenak. "Aku bagaikan gak pernah diharapkan oleh ayah kita. Aku bagaikan dikucilkan." "Lalu, bagaimana denganmu yang sendirian di sini?" Lily menatap wajah ayu Pita yang sejak tadi begitu sabar mendengarkan setiap keluh kesahnya. Wajah ayu yang terus bersinar. Di kota, tidak ada yang memiliki wajah seindah wajah Pita. Sekalipun hasil operasi plastik atau skincare harga jutaan. Lily pun sampai heran dan takjub. Alangkah pandainya Pita merawat tubuh dan wajahnya. "Apa yang kamu rasakan, Pita?" Lily mengulang pertanyaannya, sebab Pita tidak kunjung menjawab, meski waktu telah berlalu beberapa lama. Pita tersenyum getir. Lily merasa luka Pita justru lebih dalam dari yang dia rasakan. Tangan kanan Lily mengelus lengan Pita yang sehalus sutra dan seputih porselan, berusaha membuat gadis yang mengaku sebagai kembarannya itu lebih kuat. "Sepi, Lily. Aku harap kamu mau menemani aku di sini. Kita menikmati hari-hari indah bersama. Jika kamu pulang, siapa yang akan temani aku di sini?" Ucapnya dengan nada yang dibuat sendu mungkin, agar hati Lily bisa luluh. Benar, hati Lily tersentuh. Sisi sensitifnya beraksi. Kedua bola matanya berkaca-kaca dengan suhu yang beranjak naik. Ingin meluncur cairan bening itu, andai dia tidak kuasa menahannya lebih lama. "Kamu aja yang ikut ke kota. Aku bawa kamu ke orang tua kita, supaya mereka tahu bahwa gak cuma ada kedua adik kita yang butuh perhatian, tapi aku dan kamu juga," kata Lily menawar. Pikirnya, jika Pita ikut, setidaknya di rumah dia tidak akan kesepian. Kasihan juga gadis secantik Pita harus hidup seorang diri di hutan belantara tanpa seorang pun teman. Lily tidak tahu saja jika sesungguhnya gadis cantik yang tengah bersamanya itu tidak lebih dari seorang dedemit penunggu rawa, bertubuh kurus dan kulit yang membalut tulang, tanpa selembar daging pun. Wajahnya pun sama sekali tidak cantik, matanya besar melotot, seperti akan lepas dari tempatnya. Rambut panjang tergerai begitu saja sampai tanah. Hidung dan mulutnya mengeluarkan cairan serupa nana bercampur darah
yang berbau anyir begitu kuat. Siapapun yang menjumpai wujud aslinya, perut mereka pasti akan bergejolak. Namun tidak bagi Lily yang pandangannya telah tertutup kabut gaib. Pita tetaplah wanita tercantik yang pernah dia temui sepanjang hidupnya. Wanita dan saudara paling malang yang tengah berusaha bertahan hidup meski berada dalam hutan. Kamu saja yang tetap di sini menemaniku, Lily. Kita jalani hidup tenang dan damai bersama. Tidak akan ada lagi yang membuatmu terluka. Aku akan melindungi dirimu dari siapapun yang berusaha menyakitimu. Pita mengucapkan janji, dan Lily terbuai oleh janji manis itu. Mantio, ayah Lily hanya diam saat mendengarkan penjelasan ayahnya Wanda, perihal anak mereka yang dinyatakan hilang di Gunung Halimunan. Ada reaksi berarti, sebagaimana seorang ayah kehilangan anak gadisnya. Sesuai dugaan Lily, ayahnya lebih senang jika dirinya hilang dari kehidupan keluarganya. Dirinya tak berarti apa-apa dalam hidup ayahnya. Seolah dirinya adalah anak haram yang tidak layak mendapatkan kasih dan sayang sang ayah. Apa rencana kamu, Mantio? Ayahnya Wanda menanyakan pendapat Mantio atas musibah yang dialami anak-anak mereka. Jam istirahat kerja digunakan untuk mendiskusikan nasib anak-anak mereka. Harry pikir berbagi pikiran bisa lebih mudah mendapatkan solusi. Rencana apa? Mantio balik bertanya dengan dingin. Karena itu masih sibuk bekerja, padahal bisa dikerjakan lagi setelah jam istirahat berakhir. Tidak baginya yang merupakan workaholic, yang begitu mencintai pekerjaan. Harry menggelengkan kepalanya tak percaya. Bagaimana rekan kerjanya itu bisa sangat santai, padahal anak-anak mereka tengah dalam kepayahan. Lebih mementingkan pekerjaan daripada darah daging sendiri. Ia rencana untuk menyelamatkan anak-anak, ujarnya geram. Biarkan tim SAR saja yang bekerja. Kita tunggu saja hasilnya. Seperti tadi, Mantio memilih kembali sibuk dengan layar laptop di hadapannya, berkutat lagi dengan setumpuk berkas yang seperti tidak ada habisnya dikerjakan. Bukankah kita juga harus melakukan sesuatu? Harry mencoba memancing reaksi Mantio lagi. Setidaknya mungkin sebuah ide. Gak ada yang bisa kita lakukan, Harry. Kita cuma perlu sedikit menunggu. Nanti juga akan ada kabar mereka ditemukan. Ucapnya begitu enteng. Harry semakin bingung dengan apa yang dipikirkan oleh Mantio. Dia pun memilih pergi, lalu menghubungi tim SAR untuk mengetahui perkembangan pencarian anaknya. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana hasil pencariannya, Pak? Waalaikumsalam, Pak. Maaf, kami masih belum mendapatkan hasil apa-apa. Hujan deras membuat kami kesulitan untuk naik ke atas. Sementara ini masih terjebak di lereng, sahut si penerima yang tidak lain adalah Agus, ketua tim SAR. Harry menghela nafasnya kasar. Baru pertama kali naik gunung saja sudah membuat masalah. Ada penyesalan dalam hatinya mengizinkan putranya pergi. Apalagi jika teringat betapa syoknya sang istri mendengar kabar buruk itu. Kita harus lakukan sesuatu, Pak. Istri Harry merengek agar suaminya bisa segera tanggap dengan situasi ini. Lengan besarnya digoyangkan begitu kuat agar segera memberikan solusi atas menghilangkannya putra mereka bersama rekan-rekannya. Gak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu dan berdoa, Bu. Ujarnya menghibur, lebih tepatnya putus asa. Istri Harry mencebikkan bibirnya. Sebuah ide gila muncul dalam benaknya. Bukan gila sebenarnya, hanya salah satu ikhtiar yang biasa orang-orang di kampung ketika sedang bersinggungan dengan makhluk astral.
karena bisa saja menghilangkannya mereka ada campur tangan gaib. Kita minta bantuan Mbak Mija aja, Pak. Mamanya Wanda mengutarakan pendapat dengan mimik antusias, seakan yang diusulkan adalah sebuah ide cemerlang. Mbak Mija, dukun kampung sebelah? Harry memastikan. Iya, Pak. Dia terkenal sebagai dukun yang hebat. Sepertinya kita bisa minta bantuannya untuk cari Wanda. Harry nampak berpikir sejenak. Dukun. Gunung memang tempat para makhluk halus berada. Bisa saja kan anak mereka tersesat lantaran dikelabui jin di sana. Makanya pandangan mereka bisa berubah dari sebelumnya. Sepertinya ide mamanya Wanda bukan ide yang buruk. Pak, di luar nggak cuma angin dan hujan. Kabut tebal tiba-tiba muncul. Seru catur pada Agus yang tengah membenahi posisi tidurnya. Meskipun sudah mengetahui perihal kabut tebal yang kerap tiba-tiba datang di Gunung Halimunan, ini tetap membuatnya heran, khawatir, dan cemas dalam sekali waktu. Apalagi baru saja dia masuk dan bergantian jaga dengan Catur, Ujang, Adan. Diliknya jam di tangan, baru 5 menit yang lalu. Apa nggak bisa lihat apa-apa? Nggak bisa, Pak. Dinginnya juga luar biasa. Kami masuk ya, pinta Catur kemudian. Agus melihat keluar, mengintip dari pintu tenda, mengedarkan pandangannya ke segala arah. Hanya pekat kabut yang terlihat. Jarak pandang hanya setengah meter saja. Bahkan wajah Catur pun tidak begitu jelas. Ini tidak akan aman untuk anak buahnya. Masuklah. Bagi di beberapa tenda, supaya nggak terlalu sempit. Tita Agus setelah mengambil keputusan. Derit suara pohon yang bergesekan tertiup angin cukup bisa menggoyahkan keberanian. Goyangan dedaunan yang sangat kencang seakan tengah mengipasi tenda-tenda, seolah berusaha mencabut dari tempatnya didirikan. Tak ada yang bisa tidur. Semua dalam situasi waspada, siap siaga jika bahaya sewaktu-waktu datang menyerang. Padahal ini musim kemarau. Kenapa bisa hujan sederas ini? Pandangan Ujang mengitari langit-langit tenda. Situasi di dalam juga saling berjubel dengan posisi duduk agar muat. Tiba-tiba, pandangannya terfokus pada sesuatu yang datang dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Bayangan itu sangat besar, sehingga Ujang bisa melihatnya di tengah tebalnya kabut. Tangan kanan bayangan itu besar, seperti membawa sebuah pedang panjang yang mengarah keluar, seakan-akan siap digunakan kapanpun. Ujang menyenggol Catur menggunakan lengannya, membuat pria muda itu menoleh padanya. Apa? Lihat, itu apa? Ujang menunjuk bayangan yang semakin dekat. Takutnya tiba-tiba berdiri. Pikiran Ujang sudah langsung mengarah pada siluman, hantu, dedemit atau apapun sejenisnya. Bukan hanya Catur yang mengikuti arah telunjuk Ujang mengarah, tapi semua penghuni tenda yang terdiri dari 7 orang itu. Tenda mereka memang cukup besar, bisa ditempati 5 orang dewasa. Namun lantaran yang masuk ada 7 orang, sehingga mereka memilih duduk dan tidur secara bergantian. Apa itu dedemit gunung ini? Tanya Red, salah satu anggota tim SAR yang lain. Pandangannya terpaku pada sosok tinggi besar dan hitam itu. Sepertinya begitu. Matilah kita. Ujaran Ujang terdengar takut dan putus asa. Mereka gak bisa bunuh kita, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka, kata Agus menenangkan. Dalam sekian detik, bayangan itu bagaikan tengah menebaskan pedangnya ke arah mereka. Teriak mereka bersamaan. Tanpa dikomando, semua menutup mata dengan kedua telapak tangan, berusaha melindungi pandangan mereka dari sesuatu yang mengerikan.
Tidak terjadi apapun. Posisi dan keadaan mereka masih sama. Tubuh mereka juga tidak terasa sakit sama sekali. Mereka berpikir, mungkinkah di tenda yang lain? Debaran jantung mereka seakan tengah berada di medan perang saat terdengar suara jeritan dan tangisan beberapa orang wanita. Suara pilu yang menyayat hati. Mereka seolah dibawa untuk ikut serta merasakan rasa sakit yang tengah dirasakan para wanita itu. Rasa sakit yang tidak diberikan. Ada apa di luar sana? Bukankah tempat tenda ini berdiri agak ada tempat tinggal? Jauh dari perkampungan? Tanya Catur berbisik. Dia tak mau makhluk besar itu sampai mendengar suaranya. Karena itu sama saja menyerahkan nyawa dengan lebih cepat dan mudah. Agus mengangguk dan menjawab singkat. Suaranya terdengar bergetar. Iya. Lalu, apa maksudnya mereka berteriak minta tolong? Apa mereka ingin kita tolong? Gak mungkin. Ujar Ujang gemetaran. Pertama dalam hidupnya berada dalam situasi ini. Mungkin. Saut Agus lirih. Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Catur seketika menadahkan tangan berdoa, memohon perlindungan. Teriakan kembali terdengar dari para wanita itu yang menyayat hati. Bimbang antara bertahan atau menolong. Bisa jadikan itu adalah dua pendaki wanita yang ikut hilang. Bukan hanya tenda itu saja yang ketakutan, tetapi tenda-tenda yang lain. Mode waspada benar-benar membuat detak jantung mereka seakan hendak berhenti berpacu. Bagaimana ini? Waktu berlalu terasa begitu lama dan sangat mencekam. Tiap-tiap orang yang bergabung dalam tim pencarian diam terpaku di dalam tenda masing-masing. Tidak ada di antara mereka yang berani keluar membantu wanita yang berteriak meminta pertolongan. Bersuara pun tidak berani. Terlalu beresiko, pikir mereka. Jerit dan tangis sekian menyayat hati. Awalnya Agus hendak beranjak. Sebagai ketua, segala ada di bawah wewenangnya. Tapi gerakan tangan Catur menghentikan langkahnya. Jangan, sabar dulu, bisik pemuda itu sembari menggelengkan kepalanya. Terpaksa Agus menurut. Padahal jiwa sosialnya sudah merintih sejak tadi. Terbiasa menolong orang yang kesusahan, membuatnya spontan hendak keluar melihat yang terjadi. Kembali wanita itu menjerit, tapi mereka tidak bergeming. Selama menunggu terus bergelut dengan pikiran masing-masing. Sebagian tidak lepas berzikir agar terbebas dari gangguan makhluk astral. Sekian lama, akhirnya jeritan itu berhenti juga. Mereka baru bisa bernafas lega ketika hujan berhenti turun. Diikuti angin dan kabut yang juga ikut hilang secara tiba-tiba. Para anggota tim pencarian saling tatap, mencari tahu keadaan di luar sana, tetapi hanya mengedikkan bahu sebagai jawaban. Mereka tidak berani keluar, takut jika bayangan besar menyeramkan itu belum pergi. Dirasa sudah cukup aman, Agus pun bersuara, memberikan arahan dari dalam tenda. Ini akan lebih sedikit beresiko ketimbang nekat keluar dari tenda. Tidak ada yang tahu ada apa di luar sana. Apalagi tragedi tadi benar-benar menguras mental mereka. Semuanya kembali beristirahat dengan bergantian. Jangan ada yang keluar tenda sebelum pagi. Kita nggak tahu keadaan di luar sana. Paham? Paham, Pak? Saut mereka secara bersamaan dari beberapa tenda. Cahaya matahari belum menampakkan sinarnya, namun sudah bisa dipastikan jika hari sudah pagi. Suara alam seakan memanggil para penghuni hutan untuk bangun menyambut hari dengan wajah ceria. Satu persatu anggota tim pencarian bangun dari tidurnya, lalu membangunkan yang lain.
agar segera melaksanakan sholat subuh yang tertinggal. Waktu sudah hampir jam 5:30 pagi. "Pak, kok nggak ada bekas pembantaian tadi malam? Lihatlah, nggak ada bekas apa-apa. Harusnya paling nggak ada tanah atau rerumputan yang rusak," lapor Adan pada Agus ketika baru saja selesai berwudu. Semua mata mengedarkan pandangan, mencari bekas keributan semalam. Benar, semua masih tampak baik-baik saja. Tidak ada darah atau apapun itu. Terbelahlah mereka dengan kejadian barusan. Astagfirullah, iya Pak. Apa yang ribut semalam itu? Seru Ujang tak kuasa menahan keheranan. Sudah, kita bahas nanti saja. Sebaiknya sekarang kita sholat dulu, minta petunjuk dan perlindungan dari Allah, kata Agus menyudahi keributan anak buahnya. Mereka sholat, kemudian berkumpul menjadi satu untuk memasak sarapan dan menyiapkan rencana hari ini. Kita akan melanjutkan perjalanan ke atas. Jika ada yang merasa lelah dan memilih menyerah, saya persilakan untuk turun. Saya tidak bisa memaksa, karena ini juga bukan perkara yang mudah. Semalam pasti ada yang berpikir untuk pulang. Jadi selagi masih belum jauh, monggo turun dan berikan informasi pada yang berada di bawah, ujar Agus. Ayah 3 orang anak itu menatap anak buahnya yang saling bertanya satu sama lain. Mereka tengah mencari pendapat dari sesama anggota, akan lanjut atau menyerah. "Maaf Pak, saya putuskan untuk turun. Saya khawatir dengan keadaan di gunung ini yang sepertinya tidak bersahabat. Bukan saya nggak mau, tapi saya masih memikirkan nasib anak-anak saya di rumah," ujar salah seorang anggota yang berusia lebih dari 40 tahun itu. "Saya juga Pak. Makhluk astral di sini mengerikan. Semalam kita jelas-jelas melihat ada pembantaian, ada jeritan perempuan. Tapi begitu pagi, gak ada bekas apapun di sekitar sini," tambah seorang lagi. Terus berpikir sejenak. Ada benarnya yang dikatakan anak buahnya. Ini tentang tanggung jawab dan tidak bisa dipaksakan. Maka dengan rela, dia pun melepas anak buahnya untuk turun gunung. Orang tua Lucky merasa ada yang berbeda dengan anak mereka. Tidak biasanya hilang begitu saja sejak kedatangan mereka di London. Peresmian butik baru sudah selesai. Rencananya mereka akan tinggal beberapa lama di London untuk menghabiskan masa liburan. "Pak, Dadang kemarin telepon tapi gak keangkat. Coba Papa telepon, mungkin ada yang penting," ujar Rida, mamanya Lucky. Wanita yang masih cantik di usia 52 tahun itu tengah sibuk merias diri sebelum berjalan-jalan keliling kota. Danu yang sudah selesai bersiap mengambil ponselnya, kemudian melakukan panggilan telepon pada Dadang, satpam mereka di rumah. "Apa? Bagaimana mungkin? Lucky itu berangkat bareng sama saya. Dia duduk di sebelah saya. Bagaimana bisa ada laporan dia hilang di gunung? Bukan Lucky anak saya mungkin." Danu sangat terkejut dengan berita yang disampaikan oleh Dadang. "Coba kamu hubungi lagi anak yang bawa kabar itu. Benar anak saya atau bukan? Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus cari sampai terang berita itu. Bisa-bisanya ada berita aneh begini," ditanya kemudian. Dan melempar ponselnya begitu saja di atas ranjang king size hotel tempatnya menginap. Berjalan mondar-mandir memikirkan kabar tentang anaknya yang hilang di gunung. Tidak habis pikir, bagaimana bisa tiba-tiba anaknya dinyatakan hilang. Jelas-jelas mereka berangkat ke London bersama seminggu yang lalu. Tapi memang setelah itu Lucky tidak terlihat lagi. Danu menjadi ketar-ketir dan mulai berpikir jika mungkin saja Lucky benar-benar ikut pendakian itu tanpa seizinnya.
iya Lucky bisa senekat itu? Lucky gak pernah membantah kalau dilarang. Dia juga selalu pamitan kemanapun pergi. Tapi kalau itu bukan Lucky, kenapa bisa keluargaku yang dicari-cari? Ini membuatku pusing, gumam Danu sembari memijat keningnya. Sementara tangan kirinya berkaca pinggang. Rida yang melihat tingkah suaminya dari pantulan cermin merasa heran. Biasanya jika sudah seperti itu, suaminya benar-benar sedang pusing. Diletakkannya semua alat kosmetiknya, lalu memutar tubuh menghadap sang suami. Ada berita apa dari Dadang, Pak? Pertanyaan Rida mengejutkan Danu. Dia pun duduk di tepi ranjang dan menceritakan kabar yang disampaikan Dadang. Dahi Rida berkerut. Bagaimana bisa? Hoaks mungkin, Pak. Atau mungkin salah orang, sangkalnya. Telapak tangan dikibaskan sebagai isyarat jika berita itu hanya bualan semata. Dan menatap lantai marmer yang teduh di bawah dinding kamar, lalu menoleh pada istrinya. Bagaimana kalau itu benar? Rida diam untuk beberapa saat, coba berpikir secara realistis. Lucky ada kok bersama mereka selama penerbangan. Tapi sejak malam pertama anak itu tidak terlihat. Bisa saja tengah berkunjung ke rumah kerabat mereka yang ada di Inggris. Tetapi kenapa tidak ada yang mengabari jika Lucky ke sana? Mungkin nggak kalau anak kita sebenarnya kabur dari London dan pulang ke Indonesia? Terka Rida kemudian. Kabur? Rasanya nggak mungkin kalau anak kita kabur. Kamu tahu sendiri Lucky selalu pamit kemanapun pergi. Dia selalu menciummu sebelum pergi. Masuk akal menurutmu? Danu tak percaya. Coba cek penerbangan. Mungkin ada nama Lucky dalam daftar manifest penumpang penerbangan dari London ke Jakarta. Rida memberikan jalan keluar untuk menduga benar tidaknya itu adalah anak mereka. Pak, ia mengabari namanya Reza, adiknya Rudi, teman kuliah dan Lucky. Memang nama dan Lucky ada dalam rombongan itu. Mereka berangkat naik gunung 5 hari yang lalu. Pesan chat dari Dadang baru saja masuk. Rida dan Danu saling pandang. Jadi selama ini keputusan Harry sudah bulat. Dia akan ke rumah Mbak Mijan untuk menanyakan perihal anaknya di gunung. Apakah baik-baik saja atau malah dalam bahaya? Dia pergi tidak sendiri. Ada istrinya ikut menemani. Jalanan becek dan berliku mereka tempuh demi bisa sampai di rumah Mbak Mijan, yang katanya berada di sebuah dusun di desa terpencil. Berkali-kali masuk lubang dan membuat istrinya harus mendorong mobil agar mobil bisa kembali melaju. Pak, menyesal mama minta papa ke rumah Mbak Mijan. Gini capek gak sampai-sampai, gerutu istrinya yang kelelahan sehabis mendorong mobil. Wanita itu kemudian mengambil botol air mineral yang disimpan di bagian bawah dan meminumnya dengan rakus. Terlalu banyak mengurus tenaga pekerjaannya tadi. Badannya pun terasa sakit semua. Ya nikmati saja, Mah. Kan Mama yang punya usulan ini, ujar Harry santai sembari terus fokus mengendari mobilnya. Dia pun merasa sangat lelah dengan perjalanannya kali ini. Jalanan mulai masuk ke hutan-hutan. Jalanan hanya berupa tanah saja. Sepi dan sangat mencekam. Bunyi serangga saling bersautan menambah suasana kian tidak tenang. Harry dan istrinya merasa merinding ketika memasuki bagian hutan itu. Apa masih jauh, Pak? Tanya istrinya Harry, menyilangkan kedua tangan untuk menghangatkan tubuhnya yang merasa hawa dingin daerah itu. Setelah ini ada desa. Sepertinya itu tempatnya, sahut Harry. Benar saja. Tak berapa lama mereka tiba di desa yang cukup luas.
Suasananya asri dan sangat alami. Bahkan aliran listrik tampak tidak ada. Rumah-rumah berjajar rapi, menghadap jalanan yang masih berupa tanah merah. "Pak," penumpang tanya, "rumah Mbak Mijan di mana ya?" Harry menghentikan seorang pria parubaya yang tengah berjalan dengan sebuah cangkul di pundaknya. Pria itu menatap Harry, bergantian ke istri Harry. Tanpa senyum, pria itu menjawab, "Sebaiknya kalian pulang saja. Jangan bawa wanita ke rumah itu. Nggak baik." "Nggak baik? Kenapa, Pak?" Bukannya menjawab, pria itu lantas pergi tanpa permisi bersama wajah datarnya. Harry dan istrinya seketika keheranan dengan jawaban ambigu pria itu. "Maksudnya, Pak?" Harry mengedikkan bahunya. "Nggak tahu. Aneh tuh orang." Kembali Harry melanjutkan mobilnya, lalu bertemu seorang wanita tua. Lagi Harry bertanya di mana rumah Mbak Mijan, tapi jawabannya sama dengan pria tadi. "Sebaiknya bawa pulang istrimu, baru kamu datang ke rumahnya. Tapi baiknya jangan pernah kesini lagi. Terlalu berbahaya." Harry dan istrinya saling pandang. Mengapa jawaban mereka sama? Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.